Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Agung Sumargo, seorang guru matematika yang akan membantu Anda untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan trigonometri, materi khusus kelas 11 MIPA. Oke, sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak kami di rumah untuk belajar matematika tentang persamaan trigonometri. Kiranya Tuhan memberkati kami, membuka setiap pikiran kami untuk menerima pelajaran yang akan kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami di rumah supaya tetap sehat, tetap semangat belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, siapkan buku kalian, buku catatan, buku paket, supaya nanti bisa mencatat setiap penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Oke, kita mulai. Persamaan trigonometri. Pada pembahasan persamaan trigonometri ini, yang pertama, kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini berguna untuk mencari nilai-nilai fungsi trigonometri. Di tingkat yang lebih tinggi, identitas trigonometri ini dapat digunakan sebagai pendukung dalam kalkulus, khususnya kalian yang akan mengambil jurusan MIPA dan teknik. Jadi jangan merasa sedih, jangan merasa aduh nanti jadi apa, tetapi kalian yang sudah mengambil jurusan MIPA tetap semangat. Pasti kalian bisa belajar matematika dan pasti akan berguna pada masa yang akan datang. Nah, perhatikan segitiga yang ada di samping saya ini. Kita akan melihat identitas trigonometri dasar. Dari segitiga ini kalian bisa lihat sisi X mendatar, sisi tegak Y, dan sisi miringnya R terhadap sudut theta. Dari gambar segitiga tersebut ada keterhubungan pada segitiga siku-siku, yaitu pada sisi X, Y, dan R terhadap sudut theta. Nah, apa saja keterhubungan itu? Kalian bisa lihat di bawah. Ini sin theta itu adalah Y per R. Kemudian cos theta itu adalah X per R. Dan tangen theta adalah Y per X. Nah, bisa juga rumusnya dibalik menjadi kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, berikutnya saya akan memberikan rumus-rumus identitas trigonometri yang dasar. Nah, perhatikan rumus-rumus ini ya. Nah, kalian catat di buku catatan kalian rumus-rumus trigonometri, khususnya identitas trigonometri yang paling dasar ini. Ya. Sudah ya? Nah, kalian perhatikan. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, rumus jumlah dan selisih sudut ini pernah kalian pelajari di kelas 10. Tapi tenang saja, kita akan melihat dan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut ini nanti untuk menjawab soal-soal. Untuk berikutnya, rumus sudut ganda. Bagaimana rumus sudut ganda itu? Lihat di samping saya ini. Nah, ini ada cos 2A, sin 2A. Cos 2A itu hasilnya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat tangen A, kemudian cos 3A. Kemudian ada juga rumus konversi. Nah, apa itu rumus konversi? Yaitu dari rumus kali
ke jumlah atau kurang, dan rumus jumlah atau kurang ke kali, dikonversi ya. Nah, namanya rumus konversi. Makanya kita rubah dari perkalian penjumlahan menjadi perkalian ya, penjumlahan pengurangan menjadi perkalian. Nah, ini rumus konversi. Kalian catat. Nah, berikutnya adalah rumus jumlah dan selisih sudut segitiga. Nah, lihat. Ini rumus jumlah dan selisih sudut segitiga. Nah, ada 6 sin C, cos C, tangen C, dan seterusnya. Kemudian sin setengah C, cos setengah C, tangen setengah C. Nah, kalian bisa lihat di situ. Dari rumus-rumus tadi, identitas trigonometri dasar, rumus jumlah dan selisih, kemudian rumus sudut ganda, rumus konversi. Nah, saya bisa rangkum semuanya ini menjadi rangkuman rumus trigonometri seluruhnya. Kalian bisa lihat dari nomor 1, bagian pertama nomor 1 sampai 9 sudah. Kemudian berikutnya nomor 10 sampai ke 21. Ini rangkuman rumus trigonometri seluruhnya. Nah, ini sebagai pegangan awal untuk kita mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama adalah buktikanlah kotangen X sama dengan sekan X cos X per tangen X. Saya ulang lagi ya soalnya. Buktikanlah kotangen X sama dengan sekan X cos X dibagi atau per tangen X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba perhatikan pembahasan di bawah ini. Nah, perhatikan ruas kiri. Kotangen X sama dengan 1 per tangen X berdasarkan rumus identitas trigonometri dasar tadi yang awal tadi. Sehingga bisa ditulis seper tangen X itu adalah menjadi seper cos X kali cos X, sehingga hasilnya menjadi terbukti ya, kotangen X sama dengan sekan X kali cos X per tangen X. Nah, ini cara membuktikannya. Nah, berikutnya untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari 1 min cos 2A per 1 min cos kuadrat A. Nah, perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, perhatikan di sini 1 per cos 2A per 1 min cos kuadrat A sama dengan, nah, berdasarkan rumus tadi yang awal tadi, kita jawab seperti ini. Nah, 1 min cos 2A kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A per, nah di situ di penyebutnya kamu lihat menjadi sin kuadrat A tadi ya, rumus pertama tadi identitas trigonometri paling dasar. Nah, kemudian hasilnya adalah 2. Untuk soal nomor 3, perhatikan nilai cos A yang memenuhi 2 cos kuadrat A dikurang cos A dikurang 1 sama dengan 0 adalah, nah ini kita harus mencari berapakah nilai cos A. Perhatikan penyelesaiannya adalah, nah kita rubah menjadi, kita misalkan cos A itu adalah X, sehingga akan mendapatkan sebuah persamaan kuadrat. Kita selesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara
memfaktorkan. Nah, perhatikan. Menjadi 2x kuadrat min x min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan biasa dengan cara memfaktorkan, sehingga kita temukan bahwa x itu adalah min setengah dan x-nya sama dengan 1. Sehingga kita kembalikan lagi di paling bawah ini. Tadi kita misalkan cos A sama dengan x, maka kita kembalikan menjadi cos A sama dengan min setengah dan cos A sama dengan 1. Nah, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke classroom kita. Ya, tugasnya membuktikan, buktikan bentuk persamaan berikut ini. Ada 4 yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, sin 3x cos x sama dengan sin x cos x kali 3 min 4 sin kuadrat x. Kemudian nomor 2, cos x tambah y kali cos x tambah y sama dengan cos kuadrat x ditambah cos kuadrat y min 1. Kemudian soal yang ketiga, cos x tambah y dikurang sin x kurang y sama dengan sin x cos x min sin y cos y. Dan yang keempat, ya, sin kuadrat 4x dikurang sin kuadrat 2x sama dengan sin 2x kali cos kali sin 6x. Nah, perhatikan soalnya, kalian catat di buku, kemudian kalian kerjakan, dan hasilnya ingat sekali lagi difoto dan dikirimkan ke classroom kita. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama-sama untuk tugas ini. Oke? Ya, tadi kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri. Saya berharap video ini bisa membantu kalian semua untuk belajar matematika. Oke? Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, tetap mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan jaga jarak. Oke? Mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberkati kami boleh belajar bersama-sama walaupun melalui pembelajaran jarak jauh, tetapi Tuhan memberikan pandian kecerdasan kepada anak-anak kami di rumah. Terima kasih Tuhan, kiranya pelajaran ini bisa diterima dengan baik, bisa dimengerti dengan baik oleh anak-anak kami di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lain. Salam.